Baik, perkenalkan nama saya Javier Desdian, NIM 230211106034. Kali ini saya akan mempraktekkan modul tugas 4. Baik, kita langsung masuk ke aktivitas pertama. Baik, di sini kita akan membuka searching encrypt decrypt AES online. Mana ya? Oke, di sini step kedua adalah kita akan mengenkripsi sebuah pesan. Ini kita akan memasukkan sebuah pesan yang akan deskripsi, misalnya informatika dengan password. Misalnya di sini Javier. Lalu kita akan mengenkripsinya. Bisa lihat di sini adalah hasil dari enkripsinya. Setelah dienkripsi, berikutnya kita akan mengenkripsikan eh, teks tersebut. Apakah akan dengan password yang sama, apakah akan kembali menjadi teks sebelumnya? Ya, di sini berhasil dienkripsi dengan baik menjadi kata-kata sebelumnya yang benar. Tidak ada pertanyaan, what happen if you use wrong secret key? Proses dekripsi akan gagal, pesan tetap akan berupa teks acak yang tidak akan bisa dibaca, atau sistem akan menampilkan pesan error bahwa kunci kriptografi tidak valid. Oke, kita langsung lanjut ke lab berikutnya. Di sini ada encrypting and decrypting data using OpenSSL. Baik, pertama kita akan membuka CyberOps terlebih dahulu. Baik, di sini berhasil dibuka untuk virtual machine-nya. Kita langsung masuk ke terminal dan kita akan mengetikkan perintah di sini. Kita akan masuk ke folder lab support. Oke, langsung lalu kita akan melihat isi dari letter to grandma txt. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan enkripsi data menggunakan OpenSSL dengan perintah OpenSSL AS256 cbc in letter to grandma txt out message GNC. Lalu di sini akan diminta untuk masukkan password. Di sini kita coba masukkan passwordnya informatika. Oke, berhasil dienkripsi. Lalu berikutnya kita akan menggunakan perintah chat untuk melihat isi dari message.inc. Saya lihat di sini, isi dari perintah chat tadi itu tidak bisa dibaca. Di sini ada pertanyaan, did the content of the message file display correctly? What does it look like? Explain. Teks dalam format yang tidak dapat dibaca manusia. File tersebut terlihat sebagai rangkaian karakter atau simbol biner acak karena merupakan hasil enkripsi algoritma AES256. Oke, lanjut. Ini kita akan melakukan perintah baru di sini menggunakan min a.
Lalu di sini minta passwordnya. Oke, berhasil. Lalu kita akan coba mengetikkan perintah cat lagi untuk melihat isi dari message INC-nya. Oke, di sini ini adalah eh, teks yang masih tidak bisa dibaca manusia. Isinya bukan pesan utama, pesan asli dari Letter to Grandma. Ini ada pertanyaan. Dan ada pertanyaan lagi, can you think of benefit of having message ANC base 64 encode? Base 64 mengubah data biner hasil enkripsi menjadi format string ASCII standar. Hal ini mencegah kerusakan atau korupsi data saat ditransmisikan melalui medium yang tidak dirancang untuk menangani raw binary seperti protokol email. Ada part 2 di sini, kita lanjut. Kita akan mencoba untuk mendekripsikan pesan menggunakan OpenSSL dengan perintah OpenSSL AS256 CBC min A min D in message inc out decrypted letter.txt. Oh, ada kesalahan penulisan di sini. Saya sudah dimintakan passwordnya. Kita isikan yang tadi, informatika. Oke, berhasil dieksekusikan. Selanjutnya kita akan memeriksa dengan perintah cat. Saya lihat di sini pesan yang ditampilkan sesuai dengan pesan yang aslinya. Ini pertanyaan, to comment is to decrypt also contain min R option, can you explain? Jadi opsi min A ini menginstruksikan OpenSSL bahwa file input telah di-encode menggunakan base 64. Sistem harus melakukan decoding base 64 terlebih dahulu untuk mendapatkan struktur biner sebelum proses dekripsi AES dilakukan. Baik, cukup sekian untuk lab pertama dari saya. Untuk lab berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Manuel Jeremia dengan NIM 2302 11060033. Di sini saya akan melanjutkan pada lab kedua untuk tugas 4. Selanjutnya ketika sudah masuk ke dalam terminal, saya akan lanjut untuk membuat sebuah folder zip files. Dengan komen, ya. Oke, sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam directory tadi menggunakan command cd. Oke, berhasil masuk ke dalam directory. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah tree text files menggunakan command echo. Sampel satu text ulangi text lalu sampel 3. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan ls command untuk memverifikasi apakah files yang tadi telah kita buat berhasil dibuat. Oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah zip menggunakan enkripsi zip file menggunakan file min1 zip.
zip, oke, satu, zip, password. Di sini kita akan menggunakan satu karakter password, yaitu kata huruf B. Oke, berhasil. Lalu kita akan mengulangi hal yang sama untuk membuat file 4 file lainnya. Kedua, berhasil. Lalu mengulangi hal yang sama untuk file yang ketiga. Kita akan memasukkan password 0B1. Selanjutnya, keempat, kita akan memasukkan password Y0DA. Y0 Y0 DA. Y0 DA. Oke, berhasil. Kita ulangi untuk yang file yang kelima. Yang kelima, akan menggunakan password C garis C garis 3P0. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah verifikasi lagi menggunakan ls OR. Oke, berhasil dibuat semua 5 file yang telah dibuat. Lalu selanjutnya kita akan masuk menggunakan attempt untuk membuka zip ini menggunakan incorrect password. Zip file di satu. Akan menggunakan password. Nah, password yang salah. Contohnya apa? Password yang incorrect. Ditambah kalau passwordnya salah. Yang kalah.
Oke, jadi tampak sudah ketiga ini tadi kita sudah masukkan yang salah. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan versi Rexit untuk merecover lost password. Oke, langsung lanjut ke berikutnya, itu kita akan menggunakan FC Rexit. Di sini kita akan masuk ke dalam FC Rexit H. FC Rexit H. Dan di sini kita akan menggunakan komen V, U, dan L. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan recover password dari file 1 menggunakan fcrackzip command, yaitu berikut. Fcrackzip. Satu empat file satu. Oke, file password B. Di sini kita kalau sudah discover the password, ini hanya kurang lebih beberapa detik saja. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, sini sudah kedua. Lalu yang ketiga. Oke, sudah. Yang ketiga. Lalu file 4. Oke, file keempat di sini ada sedikit lebih lama dibandingkan ketiga file sebelumnya. Jadi di sini semakin banyak karakter password, maka semakin lama dia untuk menemukan password yang terdiscover atau terenkripsi. Lalu selanjutnya untuk file kelima, di sini kita akan menggunakan full 1 sampai 5 file 5 zip. Oke, di sini tampak file yang kelima, karena karakternya jauh lebih panjang, juga di sini tampak jauh lebih lama. Mana di sini membutuhkan waktu jauh lebih lama beberapa detik dibanding keempat file sebelumnya. Oke, Oke, di sini tampak sudah ditemukan password pada file kelima. Lalu selanjutnya di sini kita akan diperintahkan untuk membuat sebuah file baru untuk file 6 menggunakan 6 karakter password menggunakan karakter jar jar. Tentu saja kita akan membuatnya.
file 6 maka password jar jar. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan recover password menggunakan fcrack zip tadi, karena ada 6 karakter. Kita akan menggunakan command full 1 sampai 6. Oke, kembali menunggu hingga untuk 6 karakternya pada crack zip ini biasanya jauh lebih lama daripada kelima file sebelumnya. Baik, untuk waktu ini dibutuhkan untuk melakukan produce recover ke file ke-6 membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dari file-file sebelumnya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, how long will your recover password needs to be for it to be secure? Adalah standar keamanan modern merekomendasikan minimal 12 hingga 16 karakter. Dimana dengan kombinasi karakter yang kompleks seperti huruf besar, kecil, angka, dan simbol untuk menahan serangan brute force atau dictionary attack. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Joshua Lincawas dengan NIM 230211600015. Pada saat ini saya akan melanjutkan lab yang selanjutnya, yaitu lab examining telnet and SSH in Wireshark. Sini kita akan melihat atau kita akan membandingkan antara sesi telnet dan sesi SSH menggunakan Wireshark. Kita lanjut saja. Kita akan membuka Wireshark dengan cara kemudian kita masuk pada interface nih, loopback, ayo start. Kemudian kita buka terminal yang baru. Setelah itu kita masukkan telnet localhost. Di sini connection reviews. Saya akan coba masuk pada terminal dengan coba ya, apakah bisa atau tidak. Bisa. Kita akan coba lagi ya. Do system ctl enable telnet socket. Kemudian di sini untuk telnetnya tidak bisa dikonekkan ke localhost. Kita akan coba install lagi apakah bisa atau tidak.
Kita akan coba ya apa bisa atau tidak. Ini kita close saja ya. Tidak usah. Sebentar, kita pause terlebih dahulu ya agar tidak memakan waktu. Oke, setelah saya melakukan penginstalan ulang mengenai telnet ini tidak bisa berhasil, dan ketika saya mengkoneksikan ke telnet itu tidak bisa, dan yang berarti untuk part yang ini tidak bisa dijelaskan, tapi saya bisa tidak bisa diselesaikan. Tapi untuk tujuan dari part ini sebenarnya adalah untuk melihat apakah kita akan melihatkan sebuah data yang dihasilkan oleh telnet. Dan di sini saya juga jelaskan nih, ketika Wireshark diberhentikan, kita akan mencari sebuah protokol telnet di sini nih, seperti yang ada di gambar. Kemudian kita akan menjelaskan sesi telnet dari sini, dan di sini, nah seperti yang tertulis di sini, the follow TCP stream window display the data for your telnet session with the CyberOps workstation virtual machine. The entire session is displayed in plain text, including your password. Notice that the username that you enter is displayed with duplicate characters. This is caused by the echo setting in telnet to allow you to view the character that you type on the screen. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk sebuah data atau teks penting ditulis dalam plain text, yang berarti teks biasa. Nah, hal ini memungkinkan hal ini menjelaskan bahwa untuk telnet ini tidak dienkripsi. Nah, sehingga ketika terjadi sebuah penyadapan dari sebuah sistem untuk menyadap sebuah file yang bertipe telnet ini, yang untuk password dan username itu bertipe plain text, itu akan lebih mudah disadap oleh penyadap atau hacker, bisa dibilang ya seperti itu. Nah, yang berarti untuk telnet ini dia tidak aman untuk beberapa situasi atau beberapa penyimpanan data. Kira-kira bisa dibilang seperti itu. Karena untuk telnet ini tidak dienkripsi. Oke, di sini after you finish reviewing your telnet session in the follow TCP stream window, klik close. Oke. Di sini sebelumnya saya tidak bisa memasukkan telnet localhost. Saya tidak tahu kenapa, karena dijelaskan di sini. Ntar akan coba lagi ya. Di sini connection reviews. Kemudian saya coba menginstal ulang, atau saya mencoba memulai ulang telnetnya dengan cara sudo system ctl enable telnet localhost socket. Nah, di sini kan berhasil ketika kita mengenable atau mengaktifkan telnet. Tapi ketika saya memulai sebuah telnet, di sini saya tidak bisa memulai. Saya tidak bisa menggunakan telnet. Nah, sini tertulis job for telnet socket file. System ctl status telnet socket and journal. Saya akan coba ya. Nih, saya akan coba. Nah, di sini, di situ jelaskan bahwa data yang diterima itu 0, sedang yang terhubung itu 0. Di situ juga untuk aktif itu file. Di sini resourcesnya tidak bisa dibaca, dan ya, di sini tidak bisa dijelaskan, telnet jasanya itu tidak bisa dibaca.
sehingga untuk telnet localhostnya itu tidak bisa dimulai. Oke, kemudian kalau begitu kita lanjut saja ke SSH part yang keenam, examine an SSH session with Wireshark. Di sini kita akan coba start. Kita tutup dulu ini ya, terlebih dahulu ya. Kita tutup lagi, kita mulai dari awal lagi. Oke, nah kita start another Wireshark. We will establish an association with Wireshark capture. Mungkin ada typo. Oke. You will establish an SSH session with the localhost at the terminal prom. Enter SSH. Nah, kita masuk terminal prom. SSH localhost. Yes. Sorry, saya belum Wireshark capture ya sebelumnya ya. Tunggu. Apakah kita akan menggunakan mungkin ini ya, loopback ya? Sama ya? Ya, harusnya sama ya seperti telnet tadi. Dan kita buka ini dan oke. Setelah itu kita stop dan kemudian apply an SSH filter. Kita cari SSH. Apply. Nah, di sini ada banyak sekali SSH. Right click one of SSH video lines in the packet list section of our secondary drop down list, select the follow TCP stream option. Atau mungkin pilih yang paling atas saja ya, kira-kira ya. Klik kanan dan paket list. List drop down, select follow TCP stream. Ini TCP stream. Oke. Kemudian examine the follow TCP stream window of your SSH session. The data has been encrypted and is unreadable. Ya. Compare the data in your SSH session to the data of your telnet session. Ya, mungkin kita akan melihat saja ya, kita akan membandingkan untuk TCP streamnya dari SSH dan telnet. Karena tidak bisa dibuka untuk telnet, kita akan lihat sesuai modul saja ya, kira-kira ya. Nah, di sini kita zoom. Bisa tidak? Tidak bisa. Di sini sangat terlihat jelas perbedaan dari dari SSH dan telnet di sini, karena dia hanya menggunakan plain text sehingga dia bisa dibaca. Nah, itu untuk password terlihat CyberOps, dan itu ada second ops login, di situ ada analyze. Nah, di situ sangat jelas terlihat untuk isi data dari sebuah telnet yang menggunakan plain text. Nah, sedangkan di sini bisa dibilang sebuah telnet itu tidak dienkripsi, sedangkan untuk SSH itu dienkripsi. Nah, sehingga ketika kita melihat TCP stream ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa membaca isi data dari SSH karena ini sudah dienkripsi, sehingga data-datanya itu bertipe acak dan tidak bisa dibaca. Nah, teksnya itu bertipe acak.
Nah, kemudian after examining your SSH session, klik close dan close Wireshark. Oke. Kita save saja ya untuk ini. SSH. Oke. Kita close saja, close. Oke, setelah itu di sini ada refleksi. Why is SSH prefer over Telnet for remote connection? Nah, di sini dijelaskan SSH atau Secure Shell jauh lebih disukai karena keamanannya melalui enkripsi. Dalam sisi telnet, semua data termasuk username dan password dikirim dalam bentuk teks biasa yang dapat dibaca oleh siapa saja yang melakukan sniffing. Dan pada melakukan sniffing pada jaringan menggunakan alat seperti Wireshark, benar. Kemudian sebaliknya, SSH mengenkripsi seluruh sesi komunikasi. Meskipun seorang melakukan penyerangan berhasil menangkap paket data SSH, tetapi mereka hanya melihat karakter atau variabel acak. Lebih ke karakter sih tadi. Karakter acak yang tidak bisa dibaca ya, yaitu bertipe ciphertext. Sehingga informasi sensitif tetap terlindungi. Yang berarti kesimpulannya itu SSH itu lebih aman daripada telnet karena SSH itu menggunakan ciphertext yang sudah dienkripsi, sedangkan telnet itu hanya menggunakan sebuah plain text atau teks biasa yang berarti teks itu belum dienkripsi sehingga gampang atau mudah untuk disadap. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada lab yang selanjutnya, lab hashing things out yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Jeremy Aliamboto dengan NIM 230211060037. Pada saat ini saya akan membuat lab selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke lab selanjutnya, yaitu hashing things out. Nah, di sini kita akan membuat hash dengan OpenSSL lalu memverifikasi hashing tersebut. Nah, fungsi hash ini adalah algoritma matematika yang didesain untuk mengambil data sebagai input lalu menggenerate-nya di ukuran yang fix. Hash atau juga dikenal dengan string karakter dibuat untuk lebih cepat. Fungsi hash itu sangat sulit untuk diputar. Sangat sulit juga untuk recover data yang dibuat oleh fungsi hash ini. Fungsi hash ini juga memiliki fungsi yang berguna, yaitu jika ada perubahan kecil saja di fungsi ini di input datanya, maka dia akan berubah menjadi hash yang berbeda. Nah, dengan OpenSSL kita bisa mengenerate dan membandingkan hash dengan berbagai macam alat yang ada. Nah, kita langsung saja kita buka terminal di VM kita. Nah, selanjutnya karena text file yang akan di-hash itu di home analyst lab support file directory untuk direktorinya, kita ubah ke directory home analyst support file dengan cara kita cd home analyst
lab dot support dot files. Nah, lalu kita type juga komen cat letter to grandma.txt. Kita buat. Oke, kita buka. Di sini bisa dibuka. Lalu tetap di terminal ini kita akan menghash text file ini supaya terenkripsi. Untuk hash ini kita gunakan format MD5 sebagai algoritma untuk mengenerate hash ini. Nanti hashnya akan ditunjukkan di layar setelah OpenSSL menghitungnya. Lanjut, kita langsung saja kita klik Open SSL MD5, lalu untuk file txt-nya letter to grandma.txt. Nah, di sini OpenSSL mendisplay hashingnya menggunakan format MD5. Ini untuk format MD5 untuk hashingnya di sini. Kita bisa lihat sendiri untuk hashingnya telah berhasil. Dan ini untuk filenya yang kita hashing. Nah, hashing ini juga bisa digunakan bukan cuma hanya di text file, tetapi bisa juga digambar di lagu atau juga simple text. Ketika kita melakukan perubahan kecil saja terhadap hashing ini, maka akan jadi hashing yang lain, tidak sama dengan hashing yang sebelumnya, meskipun kita hanya berubah satu huruf saja. Nah, sekarang kita akan modify text file letter to grandma ini, dan kita recalculate, menghitung ulang hashing MD5 nya. Kita hashing dulu, kita ubah letter to grandma. .txt. Oke, kita ubah sentence pertama hi grandma ke hi grandpa. Halo opa. Lalu kita klik M to P M only one character. Torang hanya mengganti satu karakter saja dari M ke P, kan grandma ini. Kalau grandpa kita hanya ganti M dan P nya saja. Lalu kita save, Ctrl X, lalu kita klik lalu kita enter. Oke. Selanjutnya kita ulang lagi komen yang di atas. Kita klik atas saja ini, kita
MD5 untuk text file ini. Nah, bisa lihat di sini. Meskipun hanya satu huruf saja yang diubah di teks ini, high grandma ke high grandpa, tapi hashingnya akan berbeda terbalik. Tidak sama seperti hashing yang di atas. Lihat, untuk huruf-huruf dan angka-angkanya sudah berbeda sekali. Apakah hashing yang baru berbeda? Ya, nih seperti yang saya bilang, fenomena ini ada juga disebutkan sebagai avalanche effect, di mana perubahan sekecil apapun per input akan mengakibatkan perubahan drastis. Nah, ya, oke. Nah, selanjutnya MD5 ini SMD5 ini tergolong hash yang lemah dan bisa di-attack. Ada juga algoritma lain untuk generate hashing ini yang lebih aman, SHA-1 dan SHA-2. Kita coba SHA-1 ke file kita, OpenSSL SHA-1 letter to grandma.txt. Oke, di sini other target access to generate text. Banyak juga tools yang bisa dipakai untuk hashing, seperti namely MD5 Sum, SHA1 Sum, and SHA256 Sum, untuk bisa membuat ini hashing yang seperti ini. Lihat perbedaannya, di sini hashingnya lebih panjang sih untuk saya lihat. Lalu kita gunakan MD5 Sum dan SHA1 Sum untuk generate format MD5 dan SHA1 hash ke letter to grandma ini. Kita MD5 Sum dulu, letter format ini to grandma txt. Oke. Nih. Ini sama seperti MD5 Sum ini. Formatnya sama seperti yang kita lakukan di atas. Saya highlight dulu ini. Dia jadi ini. Lalu S1 Sum letter to grandma. Oke, di sini sama juga dengan hashing yang kita gunakan tadi ke SHA1. Kalau kita gunakan komen SHA1 Sum, dia ubah ke ini. Nah, jadi hasilnya cocok. Algoritma MD5 dan SHA1, dia selalu menampilkan output yang sama untuk file yang sama. Tidak peduli tool apa yang digunakan, terserah. Tetapi hashnya tetap sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Meskipun menggunakan tool yang berbeda, tapi fungsinya kan tetap sama dengan format yang sama. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan verifying hashnya.
kita langsung saja kita download dulu sampel untuk gambar, sampel img SHA 256.sig ya. Oke, di sini ada hashingnya. Lalu kita akan calculate SHA-26 ini untuk sampel image-nya. Kita klik SHA 256 zoom, kita menghitung sampel image mg. Nah, di sini jadi berhasil, dia bisa menghitung hashingnya pakai tools ini SHA-25 zoom. Ketika kita mengambil sampel dari yang kita download tadi. Namun ketika kita gunakan fungsi SHA-256 zoom dengan menggunakan sampel image yang telah kita download, maka hasilnya akan tetap sama. Hashingnya juga ini kita hitung jadi ini. Nah, seperti itu. Nah, dibuktikan dengan hasil perhitungan ini yang menghasilkan nilai yang identik. Nah, ini nilainya sampel. Berarti dia integritas data terjamin dan tidak ada kerusakan atau modifikasi selama proses pengunduhan gambar. Jadi ketika kita salin, kita hitung, outputnya akan tetap sama nilainya. Oke, selanjutnya kita akan certificate authority store. Kita akan mencek sertifikat yang terpercaya di browser kita, lalu kita akan cek apakah ada man in the middle. Kita open Chrome. Dulu ya, apakah ada Chrome di sini? Kita cek dulu. Tidak ada. Nah, kita pertama cek dulu Chrome browser yang di PC kita. Kebetulan saya sedang menggunakannya, lalu kita klik kanan di sini, lalu setting. Settingnya mana? Oh, ini setting, kita geser dulu ke sebelah. Show advanced setting. Manage sertifikat, kita cari ini manage sertifikat. Dia kayaknya ada di sini, privacy, security. Oh, ini manage sertifikat. Lalu
di sertifikat kita lihat trusted nih. Di sini ya. Ada trusted sertifikat yang setujui atau diizinkan oleh Chrome. Jadi sertifikat dari web ini sudah teruji dan aman di ini oleh Chrome. Ada 1, 2, 3, ada 10 lah kurang lebih. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Selanjutnya kita buka sertifikat di Firefox, karena di Firefox sini ada. Jadi kita buka Firefox di VM. Selanjutnya kita klik icon menu yang ada di sini, lalu preference, privacy security, lalu view certificate. Ini kita klik view certificate. Ini adalah authority yang di trust oleh Firefox. Selanjutnya kita cek man in the middle dengan menggunakan CyberOps VM, sudah tidak menggunakan Chrome yang tadi. Di sini ada penjelasannya ya. Senarionya di sini. Perusahaan X merekrut karyawan baru dan memberikan dia laptop perusahaan. Lalu sebelum memberikan laptop itu, perusahaan menginstal software yang diperlukan untuk bekerja. Di antara software dan paket yang diinstal, tim IT ini juga memberikan satu ekstra CA ini ke list trust CA. Ini ekstra CA point company controller komputer, diketahui sebagai HTTPS proxy. Dikarenakan perusahaan ini mengkontrol traffic pattern, HTTPS proxy ini bisa ditaruh di tengah koneksi. Ini untuk fungsinya kita bisa baca sendiri. Saya pause. Saya baca juga. Nanti usernya mencoba untuk membuat koneksi yang aman ke HTTPS website host yang menghost internet. Ini bisa berupa berbagai HTTPS situs. Bisa bank, bisa online store, bisa email server, dan seterusnya. Lalu karena perusahaan IT ini mengontrol traffic patterns, itu membuat semua user di traffic ini
mesti traverse ke HTTPS proxy. Lalu proxy ini impersonate website H dan mempresentkan a self-signed certificate to prove it is H. HTTP proxy dia menampilkan, "Hi there, I am HTTPS site H. Here's my certificate. It has been signed by myself." Dikarenakan sertifikat ini ditunjukkan, dia disign oleh salah satu karyawan termasuk laptop dari ini CS Store, web browser, dia memberikan kesalahan kepercayaan. Dia terjadi kesalahan bahwa dia percaya ini sedang berkomunikasi ke H. Nah, sekarang ketika kita ada extra CA, tidak bisa add CA store lagi. Lalu laptop tidak akan trust sertifikat dan langsung sadar bahwa orang lain mencoba untuk impersonate ini H, situs H. Nih ya, laptopnya tidak terjadi kesalahan, dia terjadi trust is connection, padahal dia sedang berkomunikasi dengan seseorang lain. Nah, di sini laptop untuk komunikasi jaringannya seperti ini. Satu yang berkomunikasi dengan user dan satu berkomunikasi dengan H. Karena endpoint ini kedua ini, sekarang dia bisa decrypt traffic di kedua koneksi. Selanjutnya, langsung saja kita mengumpulkan informasi sertifikat fingerprint. Nih, sudah ada di tabel ya. Mengapa ini semua penting? Karena fingerprint atau sidik jari sertifikat adalah itu hasil hash dari keseluruhan isi sertifikat digital. Ini fingerprint sangat penting karena berfungsi sebagai identitas unik untuk memverifikasi keaslian sertifikat. Kalau ada pihak ketiga yang mencoba memasukkan sertifikat, nilai hash ini pasti akan berubah. Siapa yang menghitung fingerprint ini? Fingerprint ini dihitung oleh aplikasi yang membaca sertifikat seperti web browser atau bisa Chrome atau Firefox atau toolbaris perintah seperti OpenSSL yang kita gunakan tadi. Kita bisa menemukan dengan melihat detail sertifikat, mengetik klik icon gembok di browser atau menggunakan perintah OpenSSL. Selanjutnya
kita akan mengcompare value-nya apakah match atau tidak dengan fingerprint yang ada di sini. Pertama, kita gunakan 3pipe command di bawah untuk fetch fingerprint dari Cisco. Kita buka terminal. Ini terminal yang kita buka tadi. Oke. Oh, kita buka terminal baru saja. Kita tutup dulu terminal ini. Kita ketik echo and open SSL as client connect cisco.com 443 set belum nih ini baru garis begin certificate ini koma ini baru n certificate ini P Cisco. Harusnya outputnya seperti ini dep 2 ini outputnya seperti itu ya. Perbesar saja. Untuk opsionalnya kita bisa gunakan juga cat command untuk list konten dari sertifikat yang di fetch dari Cisco. Kita cat Cisco pem salah ini pem ini salah ya, set baru mana sih spasi ya. Nah, tadi ada kesalahan komen, kita run kembali. Ada perbesar saja.
Harusnya dia berhasil ya. Kayaknya tidak pakai spasi. Dia tidak punya. Kita tunggu dulu komennya. Kita cari dulu errornya di sini ya. Kita gunakan cat. Kita save sertifikat Cisco ini ke text file. Nah, berhasil. Sekarang sertifikatnya sudah di save. Lalu kita ekstrak fingerprintnya dengan cara open SSL. X509 no out in cisco.pem. Kita ekstrak fingerprintnya dengan SH1, enter. Oke. Di sini bisa jadi fingerprintnya beda. Ada dua kemungkinan. Pertama, kita menggunakan sistem operasi yang berbeda dengan CyberOps Workstation. Kedua, sertifikat bisa diperbarui untuk mengganti value fingerprintnya. Untuk algoritma yang digunakan untuk calculate fingerprint ini pakai SH1. Lalu kenapa algoritma ini digunakan? Karena ini merupakan standar industri untuk pembuatan fingerprint sertifikat agar compatible di sistem lama. Jadi kita asumsikan seperti itu, jadi kita gunakan ini dan ternyata berhasil. Hal penting juga, kedua pihak harus menggunakan algoritma yang sama. Namun saat ini industri sudah mulai beralih ke SH256 karena SH21 sudah dianggap kurang aman. Nah, sekarang kita akan compare Cisco HTTPS-nya. Untuk fingerprintnya di sini 6419, di sini dia E2DD. Baru dari awalnya saja sudah berbeda, menandakan di sini dia telah berganti fingerprint. Tidak. Kita bold dulu. Oke. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa tidak sama dengan tabel yang ada di sini untuk fingerprintnya? Cisco gara-gara mungkin sertifikat situs itu sudah tidak sah, atau bukan sudah tidak sah, mungkin sudah diperbarui secara sah oleh pemiliknya. Jadi Cisco terus memperbarui fingerprint dari situs. Atau mungkin juga ada man in the middle attack, di mana ada proxy yang mencegah koneksi dan memberikan sertifikat palsu. Tapi karena ini saya asumsikan ini Cisco adalah web dengan dasar jaringan ya, jadi saya tidak mungkin lah Cisco dihack.
Mungkin saja, tetapi saya asumsikan ini karena mereka merefresh fingerprint sertifikatnya. Apakah metode ini 100% foolproof? Tidak. Meskipun fingerprint ini sangat kuat untuk mendeteksi perubahan, namun 100% metode ini tidak mutlak karena user akan kesulitan mendapat nilai fingerprint asli yang terjamin untuk validasi, karena jika penyerang berhasil mengkompromikan root CA yang dipercaya oleh komputer, dorang bisa membuat sertifikat palsu yang sangat meyakinkan seperti ini ya. Pertanyaan refleksi. Mengapa diperlukan proxy HTTPS untuk bekerja? Nah, apa yang diperlukan untuk proxy HTTPS untuk bekerja? Untuk proxy HTTPS dapat bekerja tanpa memunculkan peringatan keamanan, kita harus menginstal root certificate milik proxy tersebut ke dalam Trusted Root CA Store pada perangkat pengguna. Nah, sertifikat ya, ini CA sertifikat. Tempat sertifikat kita save, menginstal sertifikat milik proxy itu, sehingga kita dengan begitu browser akan menganggap sertifikat palsu yang dibuat oleh proxy sebagai sertifikat yang sah dan terpercaya. Oke, demikianlah modul kali ini. Terima kasih.